Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi dari dunia pemerintahan, yaitu Bapak Camat Sukorambi mengumpulkan semua kasun se-Kecamatan Sukorambi bersama Panwascam Sukorambi di rumah dinas camat pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 November 2024. Wah, ada apa nih ya? Kok Pak Camat mengumpulkan semua kasun sekecamatan Sukorambi dan Panwascam? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak informasi Lukman Republik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat dan juga semua teman-teman kepala dusun sekecamatan Sukorambi yang saya hormati, marilah pertama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana kita masih diberi nikmat sehat, sempat berkumpul di tempat ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama yaitu tawasul, saya mulai ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi semua ahli kuburnya kita semua mudah-mudahan juga mendapatkan berkah dari pertemuan ini, dan juga orang tua kami semuanya, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal, juga mendapatkan barokah dari pertemuan ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Langsung doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati teman-teman kepala dusun sekecamatan Sukorambi, yang saya hormati Pak Panwas ya, dari Panwascam Kecamatan Sukorambi, Pak Sukro hadir. Teman-teman sekalian, pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 ya, tanggal 16 November 2024 kita bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka kegiatan rutin bulanan yang insya Allah ini sudah berjalan
3 periode ya, 3 periode. Alhamdulillah para kepala dusun ini bisa guyup, bisa bareng-bareng, mempunyai niatan yang sama, yaitu bagaimana memberikan kesejahteraan kepada warganya masing-masing di tingkat RT maupun RW. Karena kepala dusun ini sejatinya adalah orang yang paling ujung, paling pertama menerima keluhan dari masyarakat. Setelah itu baru kepala desa, baru ke Pak Camat. Jadi saya itu agak jauh dari penjenengan. Jenenganlah orang-orang yang terpilih yang memang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, saya atas nama pemerintah kabupaten yang berada di Kecamatan Sukorambi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penjenengan semua yang saya nilai saya selama 1 tahun di sini ya. 1 tahun di sini kondisi luar biasa, aman, tertib, terkendali. Ini berkat kerjasama yang sangat luar biasa, yang sangat sinergi. Ini terbukti, Bapak-bapak sekalian ya. Kami kemarin mendapat monitoring dan evaluasi dari salah satu program yang sangat didominasi saat ini, yaitu pengentasan terkait dengan stunting. Kemarin saya sampaikan di hadapan TPPS Kabupaten. Kemarin ini yang hadir di sini adalah dari inspektorat, dari DPMD yang punya anggaran, kemudian dari Bapeda yang merencanakan anggaran, kemudian dari Dinas Kesehatan yang punya program, dari DP3KB yang pengendalinya program stunting. Saya paparan di hadapan mereka-mereka, kemudian juga teman-teman TPK, tim pendamping kader yang sejatinya adalah dekat dengan penjenengan. Kemarin juga diperiksa buku-buku dan sebagainya. Alhamdulillah mendapat respon yang positif. Artinya kerjasama di tim baik di TPPS desa maupun kecamatan ini solid. Dan terbukti bahwa kami atau Kecamatan Sukorambi ini di tahun 2023 bulan Februari stunting kita itu ada di kisaran 19%. Ya. Kemudian di bulan Oktober 2024 di 5%, Pak. Jadi turun drastis, Pak, dari 19 ke 5%. Ini kerja bareng, Pak. Saya sampaikan ini adalah kerja bareng mulai dari tingkat bawah sampai ke kecamatan. Siapa yang di tingkat bawah itu adalah para kepala dusun, kemudian RT dan RW. Saya sampaikan. Jadi mungkin itu sebagai contoh dari kabupaten kemarin untuk disampaikan ke beberapa yang akan didatangi. Kerja sinergi ini perlu dibutuhkan. Kemudian yang kedua, yang kedua ini agak agak rotok bleot ini ya, terkait dengan PBB. Nah, ini PBB, Bapak-bapak sekalian. PBB kita itu Pak, anjlok lagi. Kemarin kita di angka 26 ya. 26 ya, 26. 24 atau 26 ya. Sekarang urutan 28, Pak. Ya. Ya. Ini saya rotok ketar-ketir nanti di akhir tahun, tapi saya yakin penjenengan pasti sudah mengerti lah dengan kondisi ini. Insya Allah nanti di 2025 ya 28 lah paling enggak itu di 15 itu koyokan, Pak. 20. Ya 20 atau berapa gitu ya. Ya syukur-syukur naik lagi. Harapan saya pokoknya lepas dari bendera hitam itu saja ya. Jadi bendera hitam itu 5 ke bawah, Pak. Dari 5 ke bawah. Jadi saya berharap peran Kasun ini sangat kami butuhkan karena itu juga termasuk dari penilaian kinerja. Dari penilaian kinerja kepala dusun. Karena sampai hari ini pembayaran PBB itu masih di tingkat dusun. Ya, jadi penilaian kinerja penjenengan itu ya termasuk penilaian kerja saya juga penilaian kerja kepala desa. Itu salah satu indikator di samping variabel-variabel yang lain itu masih banyak. Sebenarnya sudah saya sosialisasi ini ya, tapi ini sebagai penguatan penjenengan bahwa di undang-undang yang baru itu salah satunya ada tambahan masa bakti kepala desa yang awalnya itu 5 tahun, sekarang 6 tahun, sekarang jadi 8 tahun. Ya, itu tambahan yang baru.
termasuk adalah tambahan untuk jabatan BPD. Ya, BPD itu dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Sama, jadi BPD dan kepala desa ini masa baktinya bertambah, Pak. Ono bonus 2 tahun. Ya, SK-nya sudah diterimakan oleh masing-masing BPD dan Pak Kades juga menerima SK. Kemudian ada perubahan yang signifikan di situ, yaitu tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat. Ya, di situ jelas poinnya bahwa pengangkatan perangkat itu ada mekanisme yang harus dilalui. Yang pertama adalah dengan model rekrutmen, ya, tes itulah ya. Kemudian juga setelah dites kemudian terpilih, maka nanti harus mendapatkan persetujuan dari Pak Camat. Ya, kalau Pak Camatnya sudah ACC, ya sudah, berarti lolos untuk diajukan untuk pelantikan. Yang melantik adalah kepala desa. Tapi dengan undang-undang yang baru ini, tidak hanya cukup Pak Camat, tetapi ada tambahan, harus mendapatkan rekomendasi dari bupati. Nah, ini yang prosesnya, ya. Jadi sebelum ada persetujuan dari bupati, maka proses pengangkatan dari perangkat ini tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau dulu hanya cukup di mana itu di kecamatan, Pak Camat dengan Pak Kades sudah selesai. Nah, kemudian itu untuk pengangkatan. Untuk pemberhentian, ya, untuk pemberhentian perangkat itu juga sama, ada mekanismenya. Yang pertama itu harus memenuhi syarat, Pak, yang diberhentikan. 1, tidak aktif berturut-turut selama berapa, 6 bulan apa berapa, atau 3 bulan, ya, tidak aktif, Pak. Kemudian tidak bisa melaksanakan pekerjaannya. Nah, itu ya, tidak bisa melaksanakan tupoksinya maksudnya, ya. Kemudian meninggal dunia. Nah, ini jelas. Nah, pengangkatan pun, ya, pemberhentian pun itu harus ada prosedurnya. Pertama, alasannya jelas. Yang kedua, harus mendapat persetujuan dari camat di wilayah. Nanti camat itu akan melakukan sidang, artinya kenapa ini diberhentikan, apakah ada unsur-unsur yang sesuai dengan kriteria tadi. Nah, tidak sampai di situ. Ketika nanti camat menyetujui, masih diajukan lagi ke bupati. Apakah dari proses ini disetujui oleh bupati atau tidak? Kalau tidak disetujui, ya tidak bisa. Jadi prosedurnya itu panjang, Pak. Beda dengan tahun-tahun zaman dulu. Ketika ganti terus langsung dibredeli semua. Itu sekarang tidak bisa seperti itu, Pak, ya. Sekarang ini ada mekanisme-mekanisme yang harus diikuti, ya, harus diikuti. Tapi yang jelas, yang penting itu kita kerja profesional. Artinya siapapun yang menjadi kades, misalkan, ya, itu ya harus diikuti. Kita harus tetap profesional. Tidak boleh, waduh, aku tidak memihak kepala desa ini, enggak kerja, enggak boleh begitu, Pak. Ya, jadi semuanya harus diikuti siapapun, ya. Yang selanjutnya pilkada ini. Saya harus nyampaikan ini kepada kasun-kasun, ya. Mari kita ciptakan pilkada ini damai. Artinya tidak ada kerusuhan, tidak ada macam-macam lah. Kita harus menyelenggarakan damai. Yang penting tingkat partisipasi masyarakat ini bisa banyak untuk datang ke TPS, gitu ya. Kemudian juga kami mendorong kepada panjenengan semua untuk mengajak masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk hadir di TPS, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini, ya, peningkatan kompetensi perangkat. Insya Allah kami sudah berunding dengan Pak Kades berlima terkait dengan rencana kita belajar, Pak, belajar ke tempat lain, ke kabupaten lain. Ini insya Allah yang disetujui kemarin itu dari beberapa, kan ada beberapa pilihan itu, Pak Karya. Ada ke Bali, ada ke Banyuwangi, ada ke Jogja. Ya, kemarin dari beberapa kades itu, dari 5 kades kayaknya sepakat di Jogja. Kita nanti belajar di Jogja itu ke desa Ponggo kalau tidak salah, terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, di sana itu paling bagus pengelolaan sampah di desa Ponggo, di Jogja kalau tidak salah. Ini biar kita tahu, biar kita belajar bersama, ya opo ngelola sampah itu sebaik-baiknya. Kami kemarin dikirimi WA, Pak, sama beliaunya, ya.
sampah tumpukan. Ya apa ya. Tapi wah luar biasa Pak Agus ini, luar biasa. Pak Ki juga gitu Pak Kian ya. Luar biasa, meskipun ada sampah gitu selesai akhirnya. Oh ya, kan selesai gitu. Selesai, sudah aman kan gitu. Yang penting kan itu ya. Karena kita belum belajar sehingga tidak tahu bagaimana ngelolanya gitu ya. Nanti kita belajar di sana, ya semua perangkat nanti akan diajak ya. Namanya perangkat desa itu ya termasuk Kasun. Ini kita ajak untuk belajar bersama-sama, mendalami terkait dengan pengelolaan sampah-sampah yang ada di wilayah masing-masing supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena sekarang ini sudah mulai musim penghujan. Yang kasihan yang di bawah ini ya, kalau yang di atas enak ini malah cepat bersih ya Pak Gus ya, yang bawah yang menerima ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya dari studi tiru ini bisa kita terapkan di masing-masing desa dan masing-masing kasus. Insya Allah sampah itu kalau kita kelola Pak, menghasilkan uang sebenarnya Pak. Menghasilkan uang. Oh ya, menghasilkan cuan Pak ya. Menghasilkan cuan. Ini ahlinya sampah ini sebenarnya ini ya. Ini peduli sampah sebenarnya. Ya makanya saya hadirkan di sini itu ya paling tidak nanti bisa memberikan memberikan sedikit saran gitu ya. Ya apa ngelola sampah itu supaya tidak memberikan bencana kepada warga, tetapi juga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada warga. Nah, kemudian yang paling akhir saya terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah menciptakan suasana di Sukorambi ini guyup ya, suasana menjadi ramai. Saya memang silahkan teman-teman kalau ada sesuatu di grup itu kan kita sudah lengkap itu grup itu ya, grup arisan itu ya, itu sudah lengkap semuanya. Monggo kalau ada sesuatu yang diskusikan di sana, atau kalau memang gak enak Pak saya diskusikan di grup, saya tak ngadep, silakan monggo, saya siap 24 jam ya. Di bel saya pasti datang ke sini gitu ya. Jadi monggo teman-teman semua para Kasun, panjenengan adalah ujung tombak saya di lapangan, karena baik buruknya Sukorambi ini ya tergantung dari panjenengan semua, karena jenengan ini yang di depan Pak. Makanya saya itu kadang ke Pak Kades gini, kalau jenengan tidak memberikan penghargaan kepada Kasun ya keliru Pak. Karena Kasun ini orang paling di depan Pak di tingkat desa itu Pak. Orang di depan loh tingkat desa, ada apa? Masyarakat itu pasti pengaduannya ke Kasun. Itu di samping 24 jam nih ya. Ya tambel butuh, tambel susuk, tambel sembarang sudah ya. Ya ini namanya Kasun gitu. Saya sering ngebeli Pak beliau ini ya, Kasun Durja ini ya. Pak iya apa banyune gak anu ini. Dari ini dibangun apa itu yang di sana. Selesai sudah Pak. Selesai ya, ya itu ya. Jadi ya saya berharap kepada teman-teman semua, mari kita bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Kalau ada sesuatu yang kepingin panjenengan sampaikan, ya sampaikan ke Pak Kades. Kalau tidak bisa ke Pak Kades ya ke saya, nanti saya bisa menjembatani kepada kepala desa. Tapi yang jelas selama saya di sini, saya tidak pernah mempersulit desa untuk pencairan anggaran dan sebagainya. Saya tidak pernah, sudah tanya sudah ke Pak Kadesnya, selalu saya. Harapan saya kan begini, dengan saya mempermudah segala sesuatu ini, ada imbal baliknya, ya apa caranya menciptakan masyarakatnya supaya apa ya sejahtera, supaya damai, supaya dan sebagainya. Kalau urusan pekerjaan baik dan buruknya sudah ada inspektorat yang memonitor ya pasti ketemu kalau tidak baik itu desa itu. Jadi apalagi uang negara yang digunakan pasti ada pertanggungjawaban. Kira itu apalagi kemarin ada jaksa jaga desa, itu sesuatu yang bagus menurut saya untuk langkah-langkah preventif atau langkah-langkah pencegahan dari kita semua. Saya kira itu dari saya. Monggo kita diskusi Pak Carik ya. Diskusi, mungkin ono masukan-masukan, mungkin sebelumnya Pak Lukman bisa menyampaikan terkait dengan pengelolaan sampah ini ya. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan masalah sampah, sebenarnya sampah ini ya kalau kita tidak mengelolanya tentu akan berakibat bencana kepada kita, kepada masyarakat. Misalnya saluran drainase akan macet ya, banjir dan bencana-bencana yang lain. Namun ketika kita bisa mengelola sampah itu, tentu
akan menjadi sebuah penghasilan bagi kita. Katanya orang Cina cuan gitu ya. Satu contoh dalam acara pertemuan pada pagi hari ini gitu ya, atau di pertemuan-pertemuan rapat, itu kan biasanya ada kotaan ya gitu ya, ada kotaan. Itu kalau kita berpikiran pendek lah, pokoknya sabuk buang kan gitu ya. Padahal di dalam kotaan itu kan biasanya ada kotak yaitu kertas, kemudian ada aqua kan di dalam itu ya. Nah, itu kalau kita bisa memilih dan memilah, semuanya itu ada nilainya, Pak. Ya. Misalnya kertas ini kalau dikumpulkan, memang ini butuh ketelatenan, namanya kita mengumpulkan nabung ya. Semua ada nilainya. Tiap jenis kertas ada nilainya. Kertas saya burem, misalnya Rp1.000 per kilo, tapi saya larang gasa, kertas kantoran gasa, kertas HVS, saya biasa ke Bayi Undangan, kertas itu yang paling mahal. Itu bisa mencapai 5.000 lebih per kilonya itu. Demikian pula plastik. Plastik ini, plastik bening begini, ini paling mahal. Nah, kresek paling model gitu ya. Tapi ada nilainya semua, Bapak, gitu ya. Kalau saya biasa ke sekolah-sekolah, itu teknik menilai teknik pengelolaan sampah itu beda telok. Yang pertama reuse. Nah, reuse saya memakai kembali. Nah, biasa namun mereka cara praktis kan zaman dan itu kan gimana? Zaman dan itu mari enom buang. Tapi menabi terus tidak menciptakan sampah ngakui butolan gasa. Butol kan bisa yese ulang. Itu tidak menciptakan sampah. Tapi ini ya nggak masalah, pakai ini nggak masalah. Oh ini kalau dikelola jadi bersih kan ya. Mereka mau jual dalam bentuk begini, mode paling 2.500 sekilo. Tapi mana buka bisa jadi sanggangnya bu, gitu ya, sekilo. Gitu. Kalau jualnya ya mentah ruwet ya, cuman jual dental, cuman mode, mode gitu ya. Nah, mereka beda nilainya juga, gitu lah. Semuanya ada nilainya, Pak, gitu. Nah, itu reuse, pemakaian kembali. Yang kedua, reduce. Nah, reduce itu namanya meminimalisir terjadinya sampah. Ya, satu contoh, biasa menekan orang kan biasa ngangkut tisu kan, gitu. Tisu, jadi mereka keringatan, buang, jadi sampah. Tapi monku lah, man mesti nyambi sabut tangan. Jadi menabi keringatan, cukup dilap pakai sabut tangan, masuk boleh kan? Jadi tidak menimbulkan sampah, kan gitu ya? Namanya reduce, meminimalisir terjadinya sampah. Mau sekolahan-sekolahan, gue biasa ngajarin, anak-anak, kalau kepingin tidak terjadi sampah, kalau ada tugas dari Pak Guru, Ibu Guru, ya, sebelum ngeprint, itu diperiksa dulu. Kalau sudah oke, baru di-print. Nah, karena kalau salah, jelas menjadi sampah, kan itu. Tapi walaupun jadi sampah, tetap bersih, mau dikelola, kan ya. Reduce. Kemudian recycle. Recycle ya mengelola kembali, daur ulang sampah. Gitu. Itu pada intinya gini, ya setiap sampah yang kita hasilkan, setiap orang pasti menghasilkan sampah, kan ya, baik itu sampah organik, tapi semuanya tuh mempunyai nilai, Pak. Baik itu sampah daun, bisa jadi pupuk organik, semuanya punya nilai. Nah, untuk di dusun, sebenarnya Pemkab Jember itu menggalakkan program 1 RW 1 bank sampah, Pak. Ya, 1 RW 1 bank sampah. Jadi pada era kepemimpinan saya di Pemkab Jember sebagai Ketua Bank Sampah Kabupaten, itu sudah terbentuk 84 bank sampah. Pada waktu saya jadi Ketua Bank Sampah. Nah, jadi masyarakat dibiasakan nabung lah, Pak. Jangan dibuang, terutama sampah-sampah yang anorganik. Menabi sampah organik cukup kebagi juga kan ya. Kan jadi tanah boleh kan. Terutama menabung segala jenis sampah anorganik. Jadi
syarat utama ini di gudang tentunya gitu ya. Nomor setong di gudang. Kan ngepul lagi, Pak. Ya ibaratnya pengepul kasak, Bang sampah kasak. Cuman sifatnya nabung masyarakat. Misalnya Pak Agus sehari oleh sekilo ditabung gitu. Mana binung balung kasak? Nabung emas, Pak. Jadi oleh sampah kasak porop emas. Mana binung balung. Bank Karya Mandiri, Bank Sampah Karya Mandiri. Nah, kalau kepingin studi banding bisa ke sana, selain ke Jogja ya. Kalau di Jember, bank sampah yang sudah maju itu Bank Sampah Karya Mandiri Balung. Itu sudah mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Gitu. Caranya mengelola sampah di situ, Pak. Ya itu sekedarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap mungkin Bapak Camat atau bapak-bapak yang lain bagaimana sekiranya di Sukorambi itu ada kegiatan yang bisa untuk mengajarkan atau studi banding bagi masyarakat tahu akan sampah. Jadi biar tidak serta-merta masyarakat tuh ketika sudah melabas, betul yang Bapak bilang tadi, biar ada simpenan atau bank sampah tersebut. Jadi secara pengelolaannya memang saya tidak tahu, makanya kita ngomong pada hari ini biar tata cara yang kami perlukan atau gimana masalah permodalan nanti seperti itu. Karena insya Allah meskipun tidak 100% saya sudah tahu tentang nilai-nilai dari barang-barang sampah tersebut. Syukur-syukur pihak pemerintah peduli dengan masyarakat sehingga pemerintah bisa membawa sebagian masyarakat untuk studi banding biar mengerti tentang kualitas nilai dari barang sampah tersebut. Jadi biar ada nilai ekonominya bagi masyarakat itu biar bertambah. Jadi seperti itu yang saya harapkan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syarat berdirinya bank sampah itu yang pertama adalah punya gudang, ya. Kemudian ada pengurusnya, minimal ketua, sekretaris, bendahara, ya. Yang ketiga, punya buku tabungan. Buat buku tabungan. Jadi per orang dikasih buku tabungan. Jadi tiap seminggu sekali dia nyetor. Jadi kelebihannya bank sampah dibandingkan dengan depo. Kalau Bapak tadi kan punya depo gitu ya. Kalau depo kan store-nya mesti ke TPA larinya. Nah, tapi sudah diambil sudah. Sudah diambil barang-barang yang berharga itu. Oh ya, karena tukang sampah itu juga pinter. Ya. Kadang bawa gerobak itu di bawahnya di belakangnya ada sak. Udah pinter tukang sampah itu are mana jual ya. Yang dikirim ke TPA itu memang sudah murni sampahnya. Ya, murni sampahnya dia. Tapi kan sebagian itu ada yang bisa dikelola. Seperti kresek sendiri kan tidak diambil. Padahal kresek itu kan juga laku kan gitu ya. Betul. Walaupun hanya sekitar Rp1.000 per kilonya, laku juga gitu lah. Tapi daripada dibuang gitu ya. Daripada dibuang otomatis jadi bencana nantinya. Masuk ke sungai, masuk ke sabe-sabe gitu ya. Ya macam-macam kadang masuk ke sabe gitu. Bentuk bank sampah di situ saya gandeng dengan teman-teman UNED. Nah, di situ sudah ada Pak ono timbangani, terus kemudian setiap 2 hari itu ada yang mengambil dan ada yang membayar, Pak, langsung dibayar. Kemudian yang mengumpulkan, masyarakat yang mengumpulkan itu kan ono catatan. Itu Pak Kasem kayak duit sesuai dengan harga yang sesuai, barang yang dikumpulkan gitu. Jadi Pak Kasem tak bingung. Sopo sing tuku duwe sapa gitu ya, itu Pak, setelah terbentuk pengurus Pak ya, ketua, sekretaris, bendahara pertama gudang ya punya gudang, kemudian ada pengurus, ketua, sekretaris, bendahara punya buku tabungan, kemudian didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di situ keluarlah SK Pak, SK Bank Sampah gitu ya, SK Bank Sampah. Nah, di situ ada Bank Sampah Induk Kabupaten. Nah, Bank Sampah Induk Kabupaten itulah yang mengambil nanti sampah. Oh, iya Pak. Dari Indo itu gitu. Ya, gitu. Itu sudah ada daftar harganya Pak. Misalnya kertas duplek Rp400 per kilo gitu ya. Kertas buram itu, ya buram misalnya 1.000. Nah, kertas HVS 3.500 itu sudah ada daftar harganya. Gitu, ini Gitu. Ini sudah mulai ada titik temu. Ya. Siapa nanti yang
saya kebetulan mengundang dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti teman-teman ngasih ini saya kumpulkan supaya nanti langsung action. Sopo di mana? Bisa Bidangnya sopo? bisa dihubungi langsung ke Ketua Bank Sampah, Pak. Ketua Bank Sampah Indo. Siapa? Cak Mat, penggantinya saya. Sopo? Ahmad Sugiarto. Oh, Ahmad Sugiarto itu Bank Sampah Karya Mandiri Balung. halo. Gitu. Kontak lagi ke sungai selesai. Ayo bang, aku juga boleh orang di Erbang. Kayak di PL anu mas, Nen? cara mengolah pempes. Oh, pempes ano. Binin Cak Muci wah pinter. Binin Cak Muci. Parmuji. Oh Pak Muji. Ah. Hah? Jadi apa ini? Yo guru SMP Negeri 1. Jadi apa? Ketua himpunan Masa Utuh, cuma Pak. bisa dijadikan bos. Sekolah di Biata. Saya pengen jadi apa? Bisa jadi media tanam, jadi pot. Bisa jadi pabrik juga. Oh ya. Oh ya dari yang Oh, iya. Ya lebih pasing tuh les tekok jahit tuh. serius ya? Iya. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.